Hai teman-teman yang masih setia belajar melalui YouTube. Nah, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cermin cekung dan cermin cembung. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas penggunaan rumus pada cermin cekung dan cembung. Nah, tapi kali ini kita akan membahas dari segi yang berbeda, yaitu penggunaan ruang benda dan ruang bayangan sebagai cara alternatif. Nah, cara alternatif ini lebih cocok, lebih berguna untuk menyelesaikan soal-soal pilihan ganda. Nah, sifatnya penggunaan ruang benda dan ruang bayangan ini lebih pada mencari jawaban yang logis. Ya, mencari jawaban yang logis. Nah, simak saja video ini sampai selesai. Nah, yang harus dipahami dulu sebelum membahas soal-soal nanti, yang pertama adalah pembagian ruangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, kebetulan pembagian ruangannya ini sama pada cermin cekung dan cermin cembung, yang membedakan hanya letak depan dan belakang. Nah, seperti sudah dikatakan sebelumnya, di video sebelumnya bahwa ketika bayangan berada di depan, itu berarti nyata terbalik. Ketika bayangan berada di belakang, itu berarti maya tegak. Sama kan ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini. Ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Kalau ruang bendanya lebih besar dari ruang bayangan, berarti diperkecil. Kalau ruang bendanya lebih kecil dari ruang bayangan, berarti diperbesar. Nah, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda di depan cermin cekung sejauh 45 cm. Bila jari-jari cermin 30 cm, maka sifat bayangannya adalah... Nah, ini kita tinggal bikin aja langsung. Oh, R-nya 30 cm. Berarti F-nya kan setengahnya ya. Berarti di sini 15 cm. Berarti 45 itu ada di area sini. Kita buat aja sini. 45 cm. Nah, berarti benda ada di ruang 3. Nah, ini berarti ruang 2 kan ya. Ini ruang 1, ini ruang 4. Nah, berdasarkan konsep ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Nah, kalau benda di ruang 3, maka berarti bayangan akan ada di ruang benda di ruang 3, maka bayangan ada di ruang 2. Sehingga totalnya sama dengan 5. Nah, berhubung ruang 2 ini ada di depan lensa, ada di depan cermin, maka berarti di sini dia nyata. Nyata terbalik. Maka otomatis yang ini sudah tidak termasuk kan ya. Nah, tinggal 2 ini diperbesar apa diperkecil. Nah, diperbesar diperkecilnya tinggal lihat. Nah, ruang benda, ruang bayangan ya. Kita bisa juga menggunakan seperti ini. Dari 3 menjadi 2. Berarti ini diperkecil. Nah, bisa juga menggunakan seperti itu. Atau menggunakan yang tadi. Oh, ternyata ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda. Berarti diperkecil. Nah, jika menggunakan hitungan kira-kira seperti ini. Hasilnya sama, nyata terbalik diperkecil. Maka jawabannya yang A. Nomor 2. Sebuah benda ditempatkan di depan cermin cekung, fokusnya 15, pada jarak 40 cm. Maka bayangan akan berada pada jarak, nah kita buat lagi nih, fokusnya 30 cm. Berarti R ini adalah 60 cm, 2 kalinya fokus. Nah, benda ini 40, berarti berada di antara R sama F. Berarti ini ada di ruang 2. Nah, benda di ruang 2, ini ruang 1, ini ruang 3, ini ruang 4. Nah, jadi ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ternyata bendanya ada di ruang 2. Maka supaya dengan 5, berarti bayangan ada di ruang 3. Sama dengan 5. Nah, tinggal cari jawaban yang logis. Yang kira-kira rentang jaraknya ada di ruang 3. Berarti jawaban yang logis adalah yang A, 120. Berarti kan yang harus ruang 3 ini lebih dari 60. Berarti jawabannya adalah yang A, yang 120. 3 ini sudah tidak logis. Ini berada di ruang 2, ini berada di ruang 2, ini berada di ruang 1. Nah, jika menghitung, kira-kira caranya seperti ini. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Sebuah benda berada 8 cm di depan cermin cekung.
Jika panjang jari-jari kelengkuan cermin 12 cm, maka jarak dan sifat bayangannya adalah, kita gambar lagi nih, seperti ini ya kan ya. Jari-jarinya 12, berarti di sini 12 cm. Berarti fokusnya setengahnya, 6 cm. Oh, bendanya 8 cm, berarti ada di ruang 2 kan, antara 12 sama 6. Berarti dia ada di sini. Ini ruang 2. Ruang bendanya di 2. Berarti ruang bayangannya akan ada di 3. Ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Kalau benda di ruang 2, maka berarti bayangan ada di ruang 3 gitu kan, sehingga totalnya sama dengan 5. Nah, karena ruang 3 ini ada di depan cermin, berarti di sini kan nyata kan ya? Nyata terbalik. Nah, berarti yang ini sudah tidak logis jawabannya kan ya? Tidak logis. Kemudian ternyata ruang bayangannya lebih besar dari ruang benda, berarti diperbesar. Nah, ternyata ini ada dua nih. Sama-sama logis nih, dua-duanya B sama C. 24 ini juga ada di ruang 3, 32 juga ada di ruang 3. Sama-sama nyata terbalik diperbesar. Nah, inilah tadi kekurangan dari teknik ruang bayangan sama ruang benda ini. Nah, jika seperti ini, maka mau tidak mau harus dilanjutkan dengan rumus. Ya, dengan rumus. Nah, baru kemudian ditemukan hasil ternyata 24 cm nyata terbalik diperbesar. Nah, ini kalau kita menggunakan teknik ruang bayangan sama ruang benda. Jadi fungsinya itu hanya untuk mencari jawaban yang logis gitu ya, jawaban logis. Tapi ketika ada jawaban yang ada lebih dari satu yang punya kemungkinan benar, maka pasti akan balik lagi menggunakan rumus. Ya. Ingat, ini hanya alternatif. Jadi mau digunakan silahkan, mau tetap menggunakan rumus saja, silakan. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.